Selamat pagi saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati. Tuhan pimpin, lindungi, pelihara, bahkan berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami hendak memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara dan mengajar kami, supaya kami mendapat berkat daripada firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes ayat pasal yang ke-7, ayat yang ke-53 sampai dengan pasal yang ke-8, ayat yang ke-11. Tapi saya hanya akan membaca ayat 10 dan ayat 11 yang mengatakan demikian. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, bagian Alkitab yang saya bacakan tadi adalah bagian daripada satu cerita ketika pada satu hari Yesus ada di Bait Allah, dikerumuni oleh banyak orang dan ia mengajar. Kemudian dikatakan datanglah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, dan mereka mencoba Yesus dengan mengajukan pertanyaan, "Guru, perempuan ini kedapatan atau ketangkap basah ketika sedang berzina. Menurut hukum Taurat Musa, ia harus dilempar dengan batu. Bagaimana menurut pendapat guru?" Yesus diam dan berulang-ulang dia bertanya, dan akhirnya Yesus berkata, "Siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, dialah yang pertama kali melempar wanita ini." Ternyata saudara, tidak ada seorang pun yang melempar, termasuk orang Farisi dan ahli Taurat tadi, sehingga orang semua pergi. Kemudian Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Di manakah mereka?" Dan ketika dikatakan mereka sudah pergi, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang merupakan tokoh atau pemuka agama yang dihormati, tetapi juga yang seringkali merasa diri sebagai orang yang sangat rohani, yang lebih rohani dari orang lain, yang merasa diri benar, sehingga timbullah kesombongan rohani bagi mereka. Dan mereka sangat suka untuk mempersalahkan orang, termasuk mereka tidak menyukai Yesus dan mencari jalan untuk menjebak Yesus. Kalau Yesus katakan, "Bebaskan perempuan yang ketangkap berzina tadi," itu berarti Yesus mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Tapi kalau Yesus katakan hukum akan wanita itu berarti bertentangan dengan ajarannya tentang kasih dan pengampunan. Jadi Yesus dibuat serba salah. Tetapi dengan bijaknya Yesus tidak menjawab sebagaimana yang mereka harapkan, tapi Yesus berkata, "Siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, dialah yang lebih dahulu melempar wanita ini." Saudara, sekalipun orang Farisi ahli Taurat mempunyai kesombongan rohani, merasa diri benar, tapi mereka tidak berani secara terbuka menyatakan sikap bahwa mereka tidak berdosa, karena mereka sadar mereka juga berdosa, semua orang berdosa. Saudara, dalam kitab Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang sudah berbuat dosa, tanpa kecuali semua sudah berbuat dosa. Saudara-saudara, cuma dosanya beda-beda. Mungkin yang seorang seperti perempuan tadi, dosa dalam perzinahan. Mungkin yang seorang dosa sebagai koruptor. Mungkin yang seorang dosa kesombongan rohani, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, dalam kepelbagaian itu masing-masing tentu ada dosanya. Nah, Yesus berkata kepada orang banyak, terutama kepada ahli Taurat orang Farisi, "Siapa yang merasa tidak berdosa, biarlah dia menimpuk lebih dulu." Tapi Yesus kemudian berkata, "Karena orang lain tidak menghukum, aku tidak menghukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, kita juga adalah orang-orang berdosa. Entah apa dalam dosa yang kita lakukan, tapi kita adalah orang berdosa. Tapi dari cerita ini kita melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh penuh kasih. Yesus mengampuni orang yang berdosa. Betapa besar sekalipun dosa orang, apabila sungguh-sungguh datang pada Tuhan, Tuhan mengampuni. Begitu juga buat kita sekalian, saudara dan saya. Tapi jangan lupa saudara,
Yesus bukan hanya mengasihi, Yesus bukan hanya mengampuni, tapi Yesus juga berpesan, tapi jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang dulu dosa dalam perzinahan, Tuhan ampuni, tapi jangan lagi hidup dalam perzinahan. Yang dulu berbuat dosa sebagai koruptor, Tuhan mengampuni, tapi jangan lagi berbuat sebagai koruptor. Yang dulu berbuat dosa dalam kesombongan rohani atau apapun bentuknya, Tuhan mengampuni, tapi jangan lagi mengulangi hal yang serupa. Nah, saudara, ini menjadi peringatan bagi kita. Pada satu pihak, kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, yang bersedia mengampuni. Betapa besar sekalipun dosa seseorang, betapa besar pun dosa yang kita lakukan. Puji Tuhan. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang memerintahkan atau menghendaki supaya kita berhenti dari berbuat dosa. Stop, jangan berbuat dosa lagi. Mulailah satu hidup yang baru, sehingga kehidupan kita makin diperkenan oleh Tuhan dan diberkati Tuhan. Inilah yang kita belajar daripada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, tolonglah kami agar kami bukan hanya mengerti, memahami, tapi dapat melaksanakan firman Tuhan ini, sehingga kami stop, tidak lagi berbuat dosa, tapi hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, supaya hidup kami makin diperkenan Tuhan, diberkati Tuhan juga bersama dengan keluarga kami semua. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami panjatkan syukur dan doa kami. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.